Assalamualaikum sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah cerita yang menarik, yang bisa kita ambil hikmahnya. Yaitu cerita tentang seorang wanita cantik yang dilamar oleh Ofes Bu namun ditolak mentah-mentah oleh wanita cantik tersebut. Tapi tak disangka ternyata lelaki tersebut adalah seorang pengusaha muda yang sedang menyamar menjadi Ofes Bu agar wanita tidak mengincar harta yang dia miliki. Apakah Anda ingin tahu bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai akhir. Siang itu kantin kantor dipenuhi suara senda gurau karyawan, meja-meja penuh dengan piring makan siang, tawa, dan obrolan cepat yang jadi rutinitas jam istirahat. Tapi di sudut paling ujung, suasana terasa berbeda. Seorang pria dengan seragam biru, sepatu pudar, dan wajah canggung berdiri sambil memegang setangkai bunga mawar merah yang sedikit layu. Namanya Dimas. OB muda yang sudah setahun bekerja di perusahaan itu. Ia dikenal sopan, selalu tersenyum, dan tidak pernah membalas saat direndahkan. Di depannya duduk seorang wanita cantik bernama Tiara dengan rambut panjang terurai, blazer merah marun yang mahal, dan tas bermerek yang sengaja ia taruh di meja. Tiara sedang menikmati jus alpukat sambil membuka ponsel. Ia tidak sadar semua mata di meja itu mulai menatap satu titik yang sama. Dimas yang mendekat. "Hai Tiara," suara Dimas nyaris tenggelam oleh suara alat makan. Tiara mengangkat wajah dengan ekspresi terganggu. Dimas menelan ludah. Tangan kirinya menggenggam erat bunga yang ia beli dari sisa uang makan minggu ini. Ia tak punya keberanian besar, tapi ia punya ketulusan. "Aku suka sama kamu. Dari pertama kali aku lihat kamu kerja di sini, kamu kelihatan beda. Aku tahu aku cuma OB, tapi aku mau serius. Aku pengen ngajak kamu nikah." Semua hening. 1 detik, 2 detik, lalu tawa itu pecah. "Hahaha, gila dia ngelamar kamu. Pakai seragam OB, pegang bunga pasar, terus ngajak nikah. Why? Ini tahun berapa, bro?" Tiara menatapnya seperti melihat hal paling konyol yang pernah ia alami. Ia berdiri, meraih ponselnya, dan memotret bunga itu. "Buat story nih, guys. Lihat OB ngelamar aku. Gak salah hidup ya, bro." Klik flash kamera. Tawa meledak lagi. Wajah Dimas memerah. Bukan marah tapi malu. Tangannya sedikit gemetar tapi ia masih mencoba tersenyum. "Aku cuma pengen jujur." "Udahlah bro," potong salah satu teman Tiara. "Cermin dulu deh sebelum melamar cewek yang isi tasnya lebih mahal dari gaji lo setahun." Tawa makin keras. Raka mengangguk kecil. Ia meletakkan bunga itu di meja dengan lembut lalu membungkuk sopan. "Maaf kalau ganggu." Lalu ia melangkah pergi pelan-pelan melewati puluhan pasang mata yang kini ikut memandang dengan ejekan tertahan. Dan bunga itu tetap di atas meja terlupakan. Layu dalam penghinaan. Dimas berjalan cepat keluar dari kantin. Langkahnya menyusuri lorong sempit di antara ruang pantry dan ruang arsip. Tak satu pun ia lihat, tak satu pun ia dengar. Yang tersisa hanya gemawaannya dan wajahnya yang masih terbayang jelas. Ia berhenti di ruang cleaning service, membuka loker kecil yang sudah mulai berkarat. Di dalamnya tak ada banyak hal, hanya jaket usang, sabun pembersih, dan sebuah laptop lama yang selalu ia jaga. Laptop itu tak pernah ia buka di kantor. Hanya di rumah, jauh dari sorotan. Karena di sanalah rahasia hidup Dimas tersimpan. Di luar sana orang mengenalnya sebagai OB, tukang bersih-bersih, pengantar dokumen dan pemungut sampah kantor. Tapi di balik layar, nama Dimas Dirgantara terpampang sebagai founder dan pemilik saham mayoritas. Dari sebuah startup teknologi yang diam-diam sudah melesat ke panggung nasional. Semua itu tidak muncul dalam semalam. Bertahun-tahun Raka hidup hemat, bekerja 2-3 pekerjaan, belajar sendiri coding, riset, dan membangun jaringan. Ia tidak suka kemewahan. Ia hanya ingin menumbuhkan sesuatu secara diam-diam. Sampai saatnya berbicara, tapi ia memilih bekerja sebagai OB, bukan tanpa alasan. Ada sebuah perusahaan yang ia incar sejak lama. Cendana Korporat tempat Tiara bekerja. Tempat ayahnya yang dulu menjatuhkan keluarganya menjadi salah satu komisaris senior.
Dan Dimas punya rencana. Namun saat ia melihat Anya pertama kalinya, niat balas dendam itu memudar. Bukan karena cinta pada pandangan pertama, tapi karena ia melihat kelembutan di balik wajah cantik itu yang ternyata hanyalah topeng sementara. Kini semua berubah. Tertawaan tadi membuka luka lama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dimas merasa mungkin dia terlalu berharap. Mungkin dia terlalu percaya bahwa ketulusan masih bisa menang tanpa dikenali. Ia menatap cermin kecil di loker lalu tersenyum tipis. Kalau dunia menilai dari penampilan, tunggu sampai mereka lihat siapa aku sebenarnya. Tangannya meraih laptop. Ia mengetik cepat, membuka dashboard saham pribadinya, memeriksa posisi mayoritasnya di perusahaan. Lalu ia buka folder yang tertulis Forbes Submission Private Press Release. Hari pengumuman itu sudah dekat dan tawa mereka sebentar lagi akan berganti diam. 2 hari berlalu sejak insiden di kantin. Bagi Tiara itu hanya selingan lucu yang sempat viral di antara grup WhatsApp kantor. Beberapa teman bahkan mengirim ulang video saat Dimas berdiri dengan bunga. Dibui emoji tertawa dan caption sinis. "Obe zaman sekarang halu banget ya." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Cie dilamar entrepreneur cleaning service wajah dengan air mata bahagia. Hanya tertawa tiap kali melihatnya. Dalam pikirannya, Dimas hanya bagian kecil dari kesehariannya, seorang figuran dalam cerita hidup yang ia anggap sebagai panggung utama. Sampai suatu pagi, ia datang ke kantor dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di meja resepsionis lantai 10, tempat para eksekutif biasanya menerima tamu penting, tergeletak setumpuk undangan hitam mewah bersegel emas. Nama-nama besar dalam perusahaan satu persatu mendapatkannya. Tiara Kirana panggil salah satu staf. "Ini buat kamu juga." Tiara menerima undangan itu. Berat. Kertasnya tebal dan eksklusif. Saat dibuka, matanya membulat membaca nama yang tercetak jelas di tengah halaman. Peluncuran resmi PT KMD Tech Group Indonesia bersama CEO of Founder Dimas Dirgantara. Lokasi Ballroom Hotel Arsenal Sabtu pukul 19 WIB, dress code formal black. Acara akan dihadiri oleh perwakilan Forbes Asia. Jantung Tiara berdetak lebih cepat. Ia membaca ulang baris demi baris. Memastikan ini bukan nama yang mirip. Dimas Dirgantara Forbes Mustil itu nama belakang yang sama dengan OB itu. Tapi tidak mungkin OB punya perusahaan sendiri apalagi sampai diliput Forbes. Rasa penasaran mulai menusuk. Ia membuka Google mengetik cepat Dimas Dirgantara Forbes Asia dan di sana terpampang. 25 under 25 Youngest Tech Visionaries of Southeast Asia. Dimas Dirgantara Founder of KMD Tech Group Indonesia, perusahaan yang dikenal dengan inovasi dalam bidang sistem keamanan data dan logistik, kini menjadi salah satu nama paling mengejutkan di daftar tahun ini. Tiara tercekat, wajahnya mendadak pucat. Ingatannya kembali ke 2 hari lalu. Bunga putih, senyuman gugup, dan tawa mengejek yang keluar dari mulutnya sendiri. "OB ngelamar aku." Ternyata OB itu lebih dari yang pernah aku bayangkan. Sabtu malam, Hotel Arsenal dipenuhi cahaya lampu kristal dan tamu-tamu berjas hitam elegan. Media lokal dan internasional berlalu lalang di sekitar karpet merah, membawa kamera dan mikrofon. Spanduk besar bertuliskan peluncuran resmi KMD Tech Group Indonesia bersama CEO Founder Dimas Dirgantara. Tiara berdiri gugup di dekat pintu masuk mengenakan gaun hitam formal. Tidak seperti biasanya, kali ini ia tidak sibuk memamerkan tas branded atau selfie. Kali ini ia hanya diam berusaha menenangkan detak jantungnya yang liar. Masih sulit percaya dunia tempat Dimas berdiri kini terasa begitu jauh dari dirinya. Ia mencoba mencari wajah yang ia kenal di antara para tamu penting, tapi tak menemukan siapapun yang biasa ia ejek atau pameri. Yang datang malam itu adalah para tokoh besar, CEO perusahaan teknologi, investor internasional, dan yang paling membuat gemetar perwakilan Forbes Asia yang sedang mewawancarai tamu VIP di area khusus. Lalu lampu ballroom perlahan diredupkan. MC berdiri di panggung utama. "Ladies and gentlemen, please come CEO Founder of KMD Tech Group, Dimas Dirgantara." Satu sorotan cahaya menyorot ke arah pintu masuk panggung. Dan di sanalah dia berdiri tegap mengenakan setelan jas hitam sempurna.
Rambutnya rapi, senyumnya tenang, dan langkahnya penuh percaya diri. Tiara terbelalak. Itu memang Dimas. Tidak ada keraguan. Wajahnya sama, tatapannya sama. Tapi aura yang terpancar bukan lagi milik seorang OB. Itu adalah wibawa seorang pemimpin besar. Semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Tiara hanya bisa membeku di tempat. Tidak tahu harus bangga atau malu. Tapi yang jelas hatinya terasa ditampar sangat keras oleh kenyataan. Ketika Dimas mulai berbicara di podium, suaranya terdengar mantap dan jernih. Saya pernah bekerja sebagai office boy. Saya pernah dianggap tidak pantas bicara di ruangan seperti ini. Tapi saya percaya martabat seseorang tidak pernah diukur dari seragamnya, melainkan dari apa yang ada di hatinya. Seketika tepuk tangan menggema. Beberapa tamu mengangguk kagum. Tapi Anya hanya bisa menunduk. Karena malam itu di antara semua orang yang terpesona hanya dia yang tahu. Dialah yang dulu menertawakannya paling keras. Usai pidato pembuka yang memukau, Dimas turun dari panggung dengan tenang. Ia menyalami beberapa tamu penting. Tertawa kecil saat ditanya media soal perjalanan karirnya yang tidak biasa. Kilatan kamera terus menyala. Tapi ekspresinya tetap kalem. Ia sudah terbiasa tidak terlihat. Sekarang saat semua mata tertuju padanya, ia justru semakin kuat. Dari kejauhan, Tiara berdiri kaku di samping meja minuman. Segelas sparkling water di tangannya bahkan tak ia sentuh. Matanya hanya fokus pada satu titik. Dimas bukan lagi sebagai pria yang ia anggap lucu, tapi sebagai sosok yang kini membuatnya merasa kecil di tengah ruangan penuh elit. Tak lama pandangan mereka bertemu sekejap saja, tapi cukup untuk membuat jantung hanya berhenti sejenak. Dimas berjalan mendekat, bukan terburu-buru, tapi pelan dan tenang seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan ia hadapi. Tiara sapa Dimas datar tanpa senyum. Tiara membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa memaksa senyum kaku. "Kamu hebat," katanya. "Akhirnya aku nggak nyangka sama sekali." Dimas mengangguk pelan. Memang enggak semua orang perlu nyangka. Kadang kita harus jatuh dulu biar tahu siapa yang betul-betul menghargai kita. Bukan karena apa yang kita pakai. Tiar menunduk. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada semua hinaan yang pernah ia lontarkan pada orang lain. "Aku minta maaf," ucapnya lirih. "Aku salah." Dimas memandangnya sebentar lalu menghela napas pelan. "Aku udah enggak marah, tapi maaf. Rasa yang dulu udah aku lepas." Tiara tersenyum pahit. Ia tahu permintaan maafnya mungkin diterima. Tapi bukan berarti waktu bisa diulang. Dan yang lebih menyakitkan lagi, bukan karena Dimas tak mencintainya. Tapi karena Dimas sudah tak membutuhkannya lagi. Saat pria itu melangkah pergi, kali ini semua mata memandang Anyapi, tidak dengan kagum, melainkan dengan tatapan heran. Siapa wanita yang dulu pernah menolak pria yang kini menjadi bintang ruangan ini? Senin pagi datang seperti biasa. Kantor kembali sibuk dengan ritme kerja yang cepat. Namun di ruang istirahat karyawan, satu benda kecil menjadi pusat perhatian. Sebuah majalah Forbes edisi terbaru tergeletak di meja tengah terbuka di halaman tengah. Gambar wajah Dimas terpampang besar. Setelan jas hitamnya kontras dengan latar putih bersih, dan di bawahnya tertulis dengan tegas. Dimas Dirgantara, pengusaha muda terkaya Indonesia di usia 25. Dari OB hingga pemilik RWDT Group yang mengguncang Asia. Karyawan kantor satu persatu berhenti sejenak. Beberapa yang dulu ikut menertawakan Dimas di kantin, kini berdiri mematung. Tak percaya. Suara desis dan bisikan mulai memenuhi ruangan. Ini beneran OB kita dulu. Gila, itu yang lamar Anya kan? Anya berdiri di pojok ruangan, mematung sambil menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya tertuju ke halaman itu, dadanya sesak. Ia kembali teringat tawa-tawa mereka. Komentar sinis. Story yang ia unggah penuh ejekan. Kini semua itu terasa seperti jerat yang perlahan menutup mulutnya sendiri. Ponselnya bergetar. Notifikasi Instagram. Sebuah akun bisnis besar posting unggahan Forbes lengkap dengan caption. Dulu diremehkan, kini jadi inspirasi. Respect, Dimas.
Tangannya bergetar saat menyentuh layar. Tak ada lagi rasa menang, tak ada lagi rasa puas. Yang tersisa hanya sesal dan bayangan senyuman lembut Dimas yang dulu pernah ia abaikan. Sore itu, Dimas duduk sendirian di balkon apartemennya yang menghadap ke pusat kota Jakarta. Langit mulai memerah. Di tangannya secangkir teh hangat berasap. Di mejanya, laptop terbuka menampilkan laporan pertumbuhan saham RWD Tech Group yang melonjak tajam usai peluncuran resminya. Namun, di balik layar kesuksesan, Dimas tidak tersenyum. Ia menarik napas panjang, memandang langit, lalu menutup laptopnya perlahan. Suara lalu lintas di kejauhan terdengar samar. Hatinya sepi. Bukan karena ia belum berhasil, bukan karena orang-orang yang dulu merendahkannya kini menyesal, tapi karena semua itu terasa hampa. Tujuannya dulu sederhana, menunjukkan bahwa penampilan tak menentukan nilai seseorang. Tapi dalam proses membuktikan, ia kehilangan sesuatu. Ketulusan awal yang ia bawa saat menyodorkan bunga kemejaannya. Dimas membuka dompet kecil usang yang ia simpan di laci. Di dalamnya terselip foto keluarganya, serta selembar kertas kecil. Surat dari almarhum ibunya. Jangan pernah bangga karena kamu lebih tinggi dari orang lain. Tapi banggalah kalau kamu bisa merendahkan hati untuk memuliakan sesama. Matanya berkaca-kaca. Dulu saat masih kecil, ibunya selalu berkata, hidupmu mungkin dimulai dari lantai bawah, nak. Tapi cara kamu memandang orang lain akan menentukan seberapa tinggi kamu bisa naik. Dan kini setelah semua tawa, semua penghinaan, dan akhirnya semua sorotan, Dimas hanya ingin satu hal, bukan membalas, bukan membuktikan, tapi menginspirasi. Karena ia tahu ada banyak Dimas lain di luar sana yang dipandang rendah, diabaikan, dicemooh, dan mereka juga butuh melihat bahwa orang seperti mereka pun bisa berdiri di panggung tinggi tanpa harus menginjak siapapun. Hari Selasa, suasana kantor kembali seperti biasa atau setidaknya berpura-pura begitu. Tapi ada satu perbedaan. Semua orang sekarang sadar siapa Dimas sebenarnya. Tiara duduk di mejanya, menatap layar komputer yang tak ia pahami lagi isinya. Fokusnya buyar. Entah berapa kali ia membaca ulang satu paragraf email tanpa mengerti maknanya. Yang ada di kepalanya hanya satu. Wajah Dimas saat pidato. Tenang, percaya diri, dan dingin, tidak marah, tapi juga tidak ramah seperti dulu. Pintu kantor terbuka. Seorang kurir masuk membawa 2 kotak besar dan sebuah amplop. Ini untuk Mbak Anya Kirana, ucapnya. Tiara menandatangani tanpa semangat, lalu membuka amplopnya lebih dulu. Isinya hanya secari kartu elegan dengan logo RWD Tech Group dan tulisan tangan di tengahnya. Anya, saya tahu kamu pernah meremehkan saya, tapi saya juga percaya setiap orang bisa belajar dari kesalahannya. Jika kamu mau, aku ingin mengajakmu bergabung ke program sosial baru perusahaanku untuk berbagi pelajaran ini ke lebih banyak orang yang dulu seperti aku. Dimas Dirgantara terdiam. Di dalam kotak pertama terdapat beberapa buku motivasi dan pelatihan etika kerja. Di kotak kedua, sebuah ID card khusus tamu VIP, serta undangan untuk menghadiri seminar etika perusahaan yang diadakan oleh RWDT Group minggu depan. Air matanya nyaris jatuh. Dimas tidak hanya sukses, ia tidak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan kesempatan. Tiara menutup matanya, mencoba menahan gejolak dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil bukan karena dihina, tapi karena diberi ruang untuk berubah. Dan ia tahu kalau ia tidak mengambil kesempatan ini, maka penyesalannya akan jauh lebih dalam dari sekadar tawa di kantin. Gedung megah milik RWDT Group hari itu dipenuhi ratusan orang. Ruang auditorium utamanya dipenuhi tamu dari berbagai kalangan, anak-anak magang, staf, hingga para petinggi perusahaan lain yang diundang secara khusus. Seminar bertema, etika, martabat, dan kesetaraan di tempat kerja menjadi pusat perhatian industri. Hanya duduk di deretan kursi tengah, mengenakan baju sederhana dan celana panjang formal. Tidak seperti biasanya, tidak ada tas mewah, tidak ada dandanan mencolok. Hanya dirinya apa adanya. Dan kali ini ia tidak merasa harus tampil sempurna. Lalu sorotan lampu panggung menyala.
Dimas melangkah ke depan podium. Jas hitamnya rapi, namun senyumnya kali ini tidak lagi dingin. Ada keteduhan di sana, ada kedewasaan. Ia membuka acara dengan sebuah kisah. Saya pernah membersihkan lantai tempat saya sekarang berdiri. Dulu saat orang lain melihat saya sebagai tukang pel, saya juga melihat diri saya sama seperti itu. Sampai saya sadar harga diri bukan ditentukan dari seragam kita, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Ruangan hening. Saya pernah dilamar dengan tawa, tapi saya lebih memilih menjawabnya dengan ruang. Karena saya percaya orang yang pernah meremehkan bisa menjadi orang yang paling tumbuh kalau diberi kesempatan. Tiara menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu kalimat itu ditujukan untuknya bukan sebagai sindiran, tapi sebagai pelajaran. Dimas melanjutkan, kita hidup di dunia yang terlalu cepat menilai. Tapi hari ini saya ingin kita mulai dari ulang dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah cukup adil memperlakukan orang lain? Karena kadang orang yang kita remehkan hari ini adalah orang yang akan berdiri paling tinggi esok hari. Tepuk tangan bergemuruh. Bukan hanya karena kata-kata itu kuat, tapi karena datang dari seseorang yang benar-benar menjalaninya. Hanya berdiri paling akhir, menepuk perlahan, bukan untuk memuji, tapi sebagai bentuk pengakuan. Ia telah belajar dan ia bersyukur. Seseorang seperti Dimas tidak memilih membalas, tapi membuka jalan. Beberapa minggu setelah seminar itu, hidup Anyanya tak lagi sama. Ia mulai bergabung dalam program etika kerja yang dibentuk Dimas, berbicara di depan pelajar, staf junior, bahkan mahasiswa magang tentang pentingnya menghargai siapapun tanpa memandang seragam atau status. Awalnya canggung, banyak yang mengenal kisahnya, bahkan beberapa bertanya terang-terangan. Mbak Anya, itu benar ya dulu sempat ngetawain Mas Dimas waktu dilamar? Apa rasanya waktu tahu dia? Ternyata Dimas Dirgantara dan Anya tidak pernah menyangkal. Saya pernah meremehkan tapi saya lebih menyesal kalau saya enggak belajar dari kesalahan itu. Jawabnya jujur. Hari berganti, kepercayaan mulai kembali. Bukan karena ia berpura-pura baik, tapi karena ia benar-benar berubah. Suatu sore saat ia sedang beres-beres buku di ruang pelatihan, Dimas, kali ini tak lagi dengan jas formal, tapi hanya kemeja putih digulung lengan dan wajah tenang yang dulu sempat membuatnya salah nilai. Lagi sendiri tanya Dimas pelan. Tiara tersenyum. Iya, ngerapiin modul. Dimas mendekat menatap rak buku lalu menoleh padanya. Aku senang kamu ambil langkah ini. Tiara mengangguk. Makasih udah ngasih kesempatan. Mereka terdiam sebentar. Tak ada ketegangan, tak ada dendam, hanya keheningan yang nyaman seperti dua orang yang pernah saling salah paham. Lalu akhirnya saling mengerti. Aku gak akan tanya apa kamu masih marah, kata Ani lirih. Tapi aku cuma pengen bilang, aku bangga pernah kenal kamu. Meskipun awalnya aku gak lihat siapa kamu sebenarnya. Dimas tersenyum. Yang penting sekarang kamu lihat siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka saling pandang bukan sebagai pria OB dan wanita populer, tapi sebagai dua orang yang tumbuh dengan caranya masing-masing. Di luar langit mulai temaram. Matahari sore memantul di kaca gedung, menciptakan cahaya hangat yang mengisi ruangan. Dimas berjalan pergi sambil berkata, hidup itu bukan tentang siapa yang tertawa paling keras, tapi siapa yang tetap berdiri ketika semua tertawakan dia. Ani tersenyum kecil dan dalam hatinya. Ia tahu akhir dari kisah ini bukan tentang cinta yang gagal, tapi tentang harga diri, pembelajaran, dan kesempatan kedua yang hanya diberikan oleh orang yang benar-benar besar. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, bantu kami dengan like, komen, dan subscribe. Karena kadang orang yang paling diremehkan hari ini adalah orang yang akan berdiri paling tinggi esok hari. Mari kita belajar untuk melihat lebih dari sekadar penampilan. Karena harga diri seseorang tak pernah ditentukan dari seragam yang ia kenakan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.